warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Ai Putri Tatarian dengan NIM 241111112001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Cek kepada para sperma. Saat ini kalian berada di epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma sementara. Saat pintu depan kalian terbuka, maka telah dimulai perlombaan untuk menentukan siapa sperma terkuat yang dapat membuahi sel telur yang berada di rahim wanita. Dalam hitungan ketiga, pintu akan terbuka. 1, 2, 3. Sekarang kalian sudah ada di vesikula seminalis. Sebelum kalian lanjut, aku sebagai vesikula seminalis bakal ngelapisin kalian dengan cairan yang bakal ngebantu perjalanan kalian menuju rahim. Oke, sekarang kalian udah bisa lanjut. Woi, kandung kemih. Sperma udah mulai jalan ke sini. Oke, aku bakal nutup lubang bagian bawah ya, supaya air kencing gak ikutan keluar bareng sperma. Halo, what's up bro? Sekarang kalian udah sampai kelenjar prostat. Sebelum kalian lanjut, sama kayak vesikula seminalis, aku sebagai kelenjar prostat mau kasih sesuatu buat kalian, supaya perjalanan kalian lancar. Kalian sekarang udah bisa lanjut. Semoga selamat sampai tujuan ya. Pasukan basa, pasukan lendir. Sebentar lagi sperma mau lewat. Bersihin saluran uretra supaya gak ada sisa-sisa air kencing. Kenapa harus dibersihin, bos? Supaya sifat asam pada air kencing tidak merusak sperma. Paham? Siap, bos. Halo sperma sekalian, aku udah ngirim cairan basah dan cairan lendir untuk ngamanin jalur uretra dari sisa air kencing. Kalian sekarang udah bisa lanjut. Oke, makasih. Ada cahaya. Mungkin itu jalan keluarnya. Saya izin share screen. Nah, sistem reproduksi pada manusia itu ada dua. Yang pertama itu adalah pada pria. Itu ada 3, yaitu pertama itu adalah organ dalam, organ luar, dan organ tambahan. Itu dapat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama itu adalah sistem reproduksi pada manusia, yang pada pria, pada organ luar pria. Yang pertama itu penis, yaitu berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan yang terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, dan jaringan saraf. Urin keluar dari tubuh pria melalui lubang kecil yang terletak di ujung kepala penis. Itu dari sini ya teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah skrotum atau kantong pelir, yaitu skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Lalu yang kedua itu adalah organ dalam pria, itu gambarnya seperti ini. Yang pertama itu ada testis, yaitu merupakan alat untuk memproduksi sperma. Yang kedua itulah epididymis, yaitu merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan memantangkan sperma. Yang ketiga itu adalah vas deferens, yaitu merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens ini berjumlah sepasang juga. Lalu ada kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Lalu yang terakhir itu ada ureta,
Uretra itu merupakan saluran yang mengeluarkan sperma dari urin. Itu gambarnya itu dapat dilihat seperti ini. Ini adalah, uretranya, ini ada testisnya, lalu ini epididymisnya, ini vas deferens, ini adalah urinarinya, ini seminal resident atau behind blendernya. Lalu yang ketiga itu adalah organ tambahan. Organ tambahan yang pertama itu adalah vesika seminalis, yaitu merupakan kantong semen atau mani yang di dindingnya itu menghasilkan cairan lendir yang mendukung fruktosa, asam akrobat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang kedua itu adalah semen atau mani, yaitu cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Yang ketiga itu adalah kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat menggerakkan dengan aktif. Lalu yang keempat itu adalah kelenjar Cowperry, yaitu kelenjar ini kecil, berjumlah sepasang, dan terletak di sepanjang uretra. Cairan kelenjar ini kental dan diskreksikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Lalu ada sistem reproduksi pada wanita itu ada dua, organ luar dan organ dalam. Itu gambarnya seperti ini, sistem reproduksi pada wanita sendiri. Yang pertama itu pada organ luar wanita itu adalah lobia mayor, yaitu bibir luar vagina yang tebal, berlapis lemak. Yang kedua itulah mons veneris, yaitu pertumbuhan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang membukit. Yang ketiga itu adalah labia minor, yaitu bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi oleh lemak. Yang keempat itu adalah klitoris, yaitu tonjolan kecil disebut juga kelentid. Yang kelima itu adalah orificum urutae, yaitu muara saluran kencing, tepat di bawah klitoris sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah himen, yaitu selaput darah berada di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Itu gambar seperti ini adalah uretra, yang ini vagina, lalu ini adalah uterus, ini ovarium, ini tubanya. Seperti ini ya teman-teman gambarnya. Lalu ada di organ dalam wanita sendiri, itu yang pertama itu ovarium, yaitu hidung telur. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur ovum. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel itu mengandung satu sel telur. Yang kedua itu adalah oviduk atau tuba falopi, yaitu berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan menggerakkan peristaltik. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi menggerakkan ke rahim atau uterus. Sedangkan uterus sendiri atau rahim itu merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Lalu yang terakhir itu vagina, ialah sebuah tabung berlapis otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dinding vagina ini lebih tipis daripada daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Itu yang ini adalah oviduk, ini dan ini adalah endometriumnya, ini adalah badan uterus yang warna kuning. Ini adalah ovarium, sedangkan yang ini adalah ligamen ovarium. Ini ada dua. Terus yang pink ini adalah otot dinding uterusnya, sedangkan yang di bawah ini adalah vagina, dan yang merah ini adalah cervix. Sistem reproduksi pada manusia itu ada yang pertama itu spermatogenesis.
itu terjadi di dalam testis, bersifat lipoid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium itu membesar menjadi spermatosit primer dan terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder dan spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid yang berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogoiumnya. Ini adalah susunannya. Ini adalah sperma, lalu yang ini adalah early spermatid, yang ini adalah secondary spermanya itu. Lalu ada primarinya, yang ini adalah spermatogiumnya itu ini, yang ini primarinya. Awalnya itu lumen menjadi spermacell setelah dibuahi. Ini adalah Serloli cell-nya. Yang ini dari gambar ini diperbesar. Yang ininya adalah epididymis, yang ini yang di luar, lalu ada testis, sedangkan yang di dalam ini adalah spermaphorus tubulenya. Lalu ada cross squamous of spinaris tubulesnya, itu yang ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah oogenesis. Oogenesis itu terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat lipoid, membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer dan membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder. Dan badan kutub pertama atau oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Berkembang menjadi ovum dan haploid, dan setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ovulasi sendiri adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Itu gambarnya seperti ini. Ini adalah ovum lalu dibuahi. Yang pertama itu adalah oogonium. Lalu ada differentiation and one set of meiosis sendiri, itu primary oositnya itu adalah, lalu ada secondary oosit, lalu dibuahi oleh ovum. Ini adalah completion of meiosis pertama dan one set of meiosis kedua. Lalu ada first polar body, lalu ovulation, entry of sperm trigemer, completion of meiosis 2, lalu ada second polar body-nya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun penjelasan dari saya. Saya izin menjelaskan yang terakhir, gambarnya, yaitu yang ini. Sistem reproduksi pada pria itu adalah seminal vesicle atau behind brander, baru ada yang inilah uretra, lalu yang ini adalah testis, sedangkan yang lapisan luarnya ini adalah epididymis. Yang ini, yang di luar epididymis ada vas deferens, lalu yang biru ada eracle of penis, lalu ada yang ini adalah bulbomeral gland, ini adalah Prosman gland, yang ini adalah urimary yang warna pink. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun penjelasan saya yang kurang baik dan kurang tepat.
Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.